Puji Tuhan, bersyukurlah kita ada seperti saat ini. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk itu, berkat sudah disediakan Tuhan, tinggal mengambilnya dengan hanya mendengar, memelihara, dan melakukannya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami. Oleh sebab itu berkati kami, berkati yang mendengarkan. Dan kami yakin Tuhan bekerja melalui Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 28. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ayat-ayat yang terdapat dalam teks ini merupakan kesaksian pemazmur bahwa selama hidup dalam dunia ini selalu ditolong dan dipelihara Tuhan. Bahkan langkah-langkah hidupnya sudah ditentukan Tuhan. Jika jatuh, tak akan tergeletak, kata firman Tuhan. Dari muda sampai tua, selalu beserta dan diberkati Tuhan. Sampai anak cucunya dipelihara Tuhan dan menjadi berkat, saudara-saudara. Nah, berdasarkan teks yang kita baca tadi, maka judul firman Tuhan saat ini, pemeliharaan Allah sepanjang masa. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa, yaitu dengan selalu menopang umatnya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Seperti anak kecil yang belajar sepeda untuk pertama kalinya, tidaklah langsung dilepas begitu saja, melainkan dibimbing dan selalu dipegang, supaya apabila terjatuh tidak akan parah dan tidak terlalu menyakitkan. Begitu juga Tuhan terhadap kita. Untuk mencapai tujuan lebih besar, kita harus berusaha lebih keras, dan kita mungkin akan terjatuh lebih sering. Namun dalam proses yang berat itu kita tidak sendirian, tidak akan pernah sendirian. Kita berjalan bersama Yesus dan berbagi beban dengannya. Apabila jatuh tidak tergeletak, Tuhan berjanji untuk selalu menopang tangan kita. Mungkin kita akan tersandung berkali-kali, terjatuh beberapa kali, mengalami luka yang tidak terlalu parah, atau bahkan yang parah sekalipun. Namun
Apakah Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Karena Ia akan selalu berjalan bersama kita, mengangkat kita saat terjatuh, dan menyembuhkan kita saat terluka. Saudara, saat ini kita berada di gereja virtual Gabriel. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bersyukurlah sebagai anak Tuhan jika Dia tidak menuruti semua kehendak dan kebutuhan kita. Tuhan bukanlah sosok yang memanjakan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya terjerat dalam dunia materialistis yang pada akhirnya membuat lupa diri, melupakan dirinya Tuhan. Ingat, Tuhan harus memenuhi keinginan-keinginan kita, tetapi percayalah, Ia selalu mencukupi kebutuhan kita. Ia buktikan kepada janda di Sarfat. Sebuah pemberian akan berarti sekali ketika pihak penerima sedang membutuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini dan akan memenuhinya. Hidup harus tetap berjalan, saudara. Tuhan berkata, jadilah pribadi yang setia dengan proses yang Tuhan lakukan bagi kita. Jalani proses hidup ini dan respon kehendak Tuhan dengan benar, sebab kepekaan kita akan menentukan hasil akhir yang kita terima. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Yang ketiga, melindungi umatnya. Dia melindungi umatnya. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Allah mutlak memberikan umatnya, karena perlindungan itu sudah diikat pakai sumpah. Sebagaimana Allah melindungi Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya, demikian juga Allah melindungi kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, pemeliharaan Allah sepanjang masa. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Selalu menopang umatnya, memenuhi kebutuhan umatnya, melindungi bagi umatnya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman. Tuhan memelihara umatnya yang percaya kepadamu dengan selalu menopang umat, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan melindungi umatnya selalu. Saudara, melalui gereja virtual Gabriel, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita yang dengan yakin mendengar dan lakukan firman-Nya, dia akan menerima berkat dari Tuhan saat ini juga. Percayalah. Amin.